Jadi man siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sekarang yang di dalam masjid, di luar masjid, di parkiran, dekat oto, dekat Honda, dekat dengan tiang, dimanapun, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dia meluangkan waktunya, tenaganya, fikirannya, hartanya dengan satu tujuan, menuntut ilmu walaupun melalui jalan yang tidak mudah. Nabi tidak mengatakan man salaka syari'an, tapi man salaka tariqan. Tariq itu jalan yang tidak mudah, kecil berliku, luas pun padat. Tidak mudah untuk bisa datang ke sini. Ada menembus kepadatan, ada kadang saling berdesakan. Apakah dalam berdesakan menuntut ilmu ada pahalanya? Apakah dalam lelah ada jaminannya? Maka perhatikan kalimat Nabi ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapapun yang meluangkan waktunya, tenaga fikirannya untuk menempuh jalan yang tidak mudah demi mendapatkan pengetahuan yang menguatkan agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau di dunia dia berpadat-padat sulit menempuh jalan itu untuk mengenal Allah lewat ilmu, maka akan diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat malaikat siapapun orang itu, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, duduk dimanapun, dengan keikhlasan dan niatnya, catat untuk meringankan langkahnya saat hisab di akhirat langsung menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal malaikata, dan Allah perintahkan, dan sungguh seluruh malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah, la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha pada para penuntut ilmu. Jadi kalau sudah masuk di majlis ilmu, walaupun buyanya, kiainya, ustadznya belum datang, isi dengan zikir, minimal doa. Karena ada malaikat khusus diperintahkan oleh Allah, hadisnya sahih, untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha. Ridhanya malaikat minimal mendapatkan dua hal. Yang pertama, al-istighfar, permohonan ampunan kepada Allah. Itulah sebabnya banyak dulu para ulama yang memberikan wasiat kepada ahli maksiat, kalau ingin tobat datangi majlis ilmu. Ada kisah viral yang kelak diabadikan di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100. Ada pelaku maksiat, dosanya sudah banyak, dia pernah membunuh, dia mabuk, dia berperilaku kriminal. Tiba-tiba dia ingin taubat. Ingat ya, sejahat apapun manusia, sepanjang nyawanya masih di badan, belum sampai kerongkongan, dia masih berhak mendapatkan keadilan Allah untuk meraih hak taubatnya. Jadi jangan pernah kita menyimpulkan celak bagi orang yang masih hidup. Doakan. Ya, Fir'aun pun se-Fir'aun-Fir'aunnya. Catat tuh ya. Fir'aun se-Fir'aun-Fir'aunnya tuh. Pernah mengaku Tuhan, menantang langsung. Tapi Allah tetap adil memberikan haknya. Diberikan kesempatan sampai rohnya di kerongkongannya. Dikirimkan 2 orang nabi dengan mukjizat yang nyata supaya kenal Allah. Cuma sayang Fir'aunnya menolak. Ya. Jadi kalau Anda tidak sekuat Fir'aun, tidak sehebat Fir'aun, jangan ikut-ikut seperti Fir'aun. Maka di sini masih punya hak. Kalau hak itu digunakan, sebagian ulama menyarankan pergi ke tempat majlis Syekh Fulan, ulama Fulan, Buya Fulan. Datang orang ini di perjalanan, belum sampai ke majlisnya, tiba kemudian di pertengahan hanya lebih 1 jengkal, ajalnya tiba dan meninggal dia, wafat. Maka apa yang kemudian difirmankan oleh Allah sebagai berita yang kelak, kisah ini pun dirangkum di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang ingin merubah hidupnya lebih baik, dekat dengan Allah, lalu menjadikan aktivitasnya karena Allah, makannya karena Allah, dagangnya ingin dapat ridha Allah, belajarnya supaya kenal Allah, mendidiknya supaya didekati oleh Allah, bekerjanya supaya mendapat ridha Allah, dan dia mulai merubah itu dengan belajar,
setelah pulang dari majlis ilmu masih hidup, ada ajalnya masih panjang, oleh Allah akan dirubah kehidupannya. Satu, ketenangannya ditambahkan pada hatinya. Yang kedua, dibuka pintu hidup yang baru yang lebih berkah. Jadi kalau datang ngaji jangan berharap dapat dunia. Ciri pertama berhasil ngajinya itu hati menjadi semakin tenang, imannya bertambah, ilmunya meningkat. Setelah itu terjadi perubahan hidup. Dunia sementara, besok lusa kita meninggal dunia. Tapi yang terjadi ada perubahan yang kita bawa. Kalaulah pun keluar dari rumah, wa may yakhruj min baitihi, dia keluar dari rumahnya dengan niat untuk mendekati Allah, berubah hidupnya, ingin jadi lebih baik, apapun profesinya. Tiba kemudian ingin dekat dengan Allah, ingin ikut petunjuk Nabi, belum sampai ke majlisnya, maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga, meninggallah di pertengahan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ternyata walaupun belum sampai ke majlis ilmu, pahalanya sudah dituliskan. Di antara pahala itu ampunan yang didapatkan oleh penuntut ilmu ini akibat dari doa yang disampaikan oleh malaikat merespon istighfar penuntut ilmu ini. Jadi yang tadi ahli maksiat itu di jalan, dia sambil taubat. Astagfirullah, ampuni saya ya Allah, maksiat banyak ya Allah, saya ingin kembali ingat kepada Engkau ya Allah. Di jalan dia meninggal dunia, kalimat itu diaminkan oleh malaikat, menggugurkan seluruh dosanya, masuk surga. Sekarang coba bandingkan dengan Bapak Ibu ini. Ada yang pernah bunuh orang nggak di sini? Ada yang pernah bunuh orang nggak di sini? Mumpung ada Pak Polisi itu. Ada yang mabuk, ada yang pernah zina. Ini ada orang perilaku kriminal, bunuh 100 orang, mabuknya khatam, zinanya dikerjakan, dia taubat mendatangi majlis ilmu, belum sampai dapat ampunan Allah, digugurkan dosanya. Jadi kalau Anda sudah sampai di sini, duduk, menyimak, sampai belum juga dapat ampunan Allah merubah kehidupan kita, maka dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa kita? Maka bagian yang pertama di antara sunnahnya isi dengan istighfar. Maka malaikat akan mengatakan, amin ya Allah, ampuni si fulan, ampuni si fulana, ampuni si fulan, ampuni si fulana. Yang kedua, mengaminkan doa yang dimohonkan. Maka sunnahnya, kalaupun belum datang, isi dengan doa minta. Boleh jadi di antara sekian doa yang belum terkabul itu, mustajabnya di majlis ilmu. Lalu lanjutkan. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan kalaulah penuntut ilmu mengetahui sejak dia melangkahkan kaki dari tempat dia menetap, datang ke majlis ilmu sampai dia pulang, maka penduduk langit dan bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampunan kepada Allah khusus untuk orang-orang itu.